tim pelatih itu setiap bulan rapat ya dengan Coach Sormaniso, itu melakukan evaluasi apa-apa yang menjadi kekurangan. Nah, itu kita perbaiki. Karena harapannya apa? Kami ingin sungguh-sungguh titipan amanah Bapak dan Ibu ini betul-betul kita bisa latih anak-anak didik kita ini bisa menjadi tangguh dan terampil dalam memanah. Jadi apa yang menjadi visi yang telah dicanangkan oleh Dewan Pendiri mewujudkan generasi muda muslim yang beriman, tangguh dan terampil dalam panahan, ini kami serius ya, dalam arti di tim pelatih kami rapat tiap bulan. Harapannya tadi tidak hanya kuat, tapi juga memang kita ingin membentuk karakter. Nah, karakter seorang pemuda yang tangguh dan tentu saja beriman. Seperti itu. Alhamdulillahirabbil alamin, assalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'il mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli, amma ba'd. Yang pertama-tama marilah kita panjatkan puji syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala yang mana telah melimpahkan rahmat, taufik, hidayah serta inayahnya sehingga kita dapat berkumpul dan juga dapat bermusyawarah di tempat pada hari ini. Tak lupa pula salawat serta salam kita haturkan kepada junjungan kita Nabi besar Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam yang telah membawa kita dari zaman jahiliyah dan membawa kita ke zaman terang benderang seperti sekarang ini. Alhamdulillahirabbil alamin. Pada kesempatan kali ini saya selaku pembawa acara akan membacakan susunan acara Family Gathering Sahab Archery Club Banjarbaru, insyaallah berjalan secara lebih baik dan juga mudah-mudahan pada kesempatan kali ini kita mendapatkan manfaat yang besar dan semoga di tahun baru 2020 ini segala keinginan, segala harapan dan juga cita-cita dapat berjalan dan juga terlaksana. Amin, amin ya rabbal alamin. 2022. Saya akan membacakan susunan pada pagi hari ini. Yang pertama adalah pembukaan, yang kedua pembacaan tilawatul Quran, yang ketiga adalah sambutan atau sharing-sharing yang akan disampaikan oleh ketua pelaksana, kemudian ketua Sahab Klub Banjarbaru, dan pemutaran video jadi Pak, dan kemudian doa sekaligus penutup. Marilah kita buka acara pada pagi hari ini dengan membaca surah Ummul Quran Al-Fatihah. Alhamdulillahirabbil alamin. Dengan membaca surah Ummul Quran, semoga acara Family Gathering Sahab Archery Club Banjarbaru pada pagi hari ini berjalan dengan lancar. Dilanjutkan, acara yang selanjutnya adalah pembacaan tilawatul Quran yang akan disampaikan oleh saudara kita Anwar Rosadi. Dipersilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ألم نشرح لك صدرك ووضعنا عنك وزرك الذي أنقض ظهرك ورفعنا لك ذكرك فإن مع العسر يسرا إن مع العسر يسرا
فإذا فرغت فانصب وإلى ربك فارغب صدق الله العظيم. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih disampaikan, semoga dengan pembacaan surah Al-Quran tersebut, semoga kita yang mendengarkan dan juga yang membaca mendapatkan barokah dari Allah Subhanahu wa taala. Amin amin ya rabbal alamin. Acara selanjutnya adalah sambutan atau lebih ke sharing. Sharing yang akan disampaikan oleh ketua pelaksana, dan kita sambut saudara Rival. Waktu dan tempat dipersilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin, wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi washabihi ajmain, amma ba'du. Pertama-tama marilah kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah melimpahkan rahmat dan hidayahnya sehingga kita dapat berkumpul di tempat ini. Saya ucapkan terima kasih dan kepada Coach Takin selaku ketua klub SAP Archery, dan pada Fis, Pak Setiawan, dan bapak-bapak semua yang ada di sini, serta ibu-ibu, adik-adik, dan teman-teman semua yang berhadir di tempat ini. Pada kesempatan ini izinkan saya memberikan sedikit sambutan dan intermezzo untuk membuka acara pada hari ini. Terima kasih. Alhamdulillah, pada acara hari ini Ahad 2 Januari 2022, kita mengawali tahun ini dengan bersilaturahmi dengan anggota keluarga SAP Archery Club yang alhamdulillah pada hari ini dihadiri oleh kurang lebih 66 ya Mas ya. 66 orang yang terdiri dari anggota SAP dan orang tua dari anggota SAP. Saya tidak panjang lebar dalam memberikan acara pada hari ini. Saya akan membacakan kegiatan pada hari ini. Kita nanti ada games, bisa diikuti oleh adik-adik semua, teman-teman, dan bisa juga orang tua dari anggota gitu. Karena di sini nanti ada hadiahnya Mas ya. Alhamdulillah ada hadiahnya yang menarik nanti kita untuk mengisi acara pada hari ini. Kemudian di sini nanti kalau misalkan adik-adik semua, teman-teman, orang tua kalau mencari musola, di belakang sini ada musola. Kemudian ada WC-nya juga, di ujung juga ada WC-nya. Nanti kalau mencari air bersih, iya di belakang ada WC. Jadi kalau misalkan mencari WC bisa di belakang. Mungkin itu aja yang saya bisa sampaikan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan sambutan yang selanjutnya akan disampaikan oleh ketua SAP Archery Club kepada Bapak Mutakin. Dipersilakan. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haq liyutbikulli wa kafa billahi syahida asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh. Alhamdulillah, puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala pada pagi hari ini di tanggal 2 Januari tahun 2022. Ini kita masih diberikan nikmat sehat, nikmat iman. Hari ini kita bisa berjumpa bertatap muka di tempat di sini di Aranawa ya. Yang insya Allah mudah-mudahan kita bisa nikmati udaranya masih segar. Kita melihat di sebelah kanan ada gunung. Nanti di bawah juga kita bisa melihat aliran sungai. Ini adalah nikmat yang bisa jadi di luar sana nih. Terus terang kami itu juga menghubungi Pak Sony ya. Ini kita doakan sama-sama nih. Jadi beliau sakit. Nah, jadi tidak bisa berhadir. Ini makanya kita yang bisa berhadir, kita masih diberikan nikmat sehat. Kita harus banyak-banyak bersyukur bahwa alhamdulillah ini rezeki yang masih Allah berikan kepada kita semua. Salawat dan salam semoga senantiasa tetap tercurah kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta keluarga, sahabat dan pengikutnya hingga akhir zaman. Apa-apa yang telah terjadi di 2021
telah menjadi sejarah, telah menjadi masa lalu. Ini kita melewati banyak hal nih di tahun 2020 dan 2021, dan ini situasi juga masih pandemi ya. Nah, kita patut bersyukur sampai hari ini kita masih diberikan nikmat sehat dan banyak hal yang sudah kita lalui nih. Di 2021 kita tutup kemarin dengan terakhir ya, Milad Sahab sekaligus event Sahab yang kelima. Nah, adik-adik ada yang tahu nih kapan hari jadinya Sahab? Ayo, Februari. Ada yang tahu hari jadinya Sahab? November sudah betul, tanggalnya belum tepat. Ayo, tanggal berapa? Hari jadinya Sahab? 7 apa? Belum. Masih kurang. Tanggal? Perhatikan tangan coach. Wah, 32 nggak ada. Tanggal hari jadi Sahab Archery Club adalah tanggal 25 November tahun 2016. Di hari Jumat 1438 Hijriah. Itu hari berdirinya Sahab Archery Club ya. Jadi tanggal 20 November 2016. Ini sebetulnya ini Ustadz Iso, beliau lagi dalam perjalanan ya, soalnya juga berhadir. Jadi sedikit mungkin saya sampaikan supaya ini kita sama-sama saling mengetahui berdiri awalnya Sahab Club dan menjadi motivasinya. Jadi ini awal mulanya di bulan Ramadan tahun 2016. Saat itu Ustadz Iso selaku imam sholat tarawih, beliau lalu punya ide bagaimana kalau kita latihan memanah. Waktu itu memang angkatan Rosadi, Sarip, banyak mahasiswa ya, dari sana memang daerah kos-kosan. Bagaimana kalau kita anak muda di sini kita latihan memanah? Singkat cerita, dimulailah latihan memanah di samping rumah dengan alat ya yang ada. Jadi waktu itu targetnya dari mana? Dari kardus. Sebetulnya saya sudah siapkan foto mau ditampilkan, cuman ada kendala teknis ya ininya. PowerPoint itu bisa ceritakan saja, bisa dibayangkan. Jadi waktu itu targetnya itu dari kardus-kardus yang disusun, ditumpuk. Jadi pas target. Kemudian anak panahnya itu kalau Bapak dan Ibu tahu yang biasa sering buat rak-rak piring dari aluminium yang panjang. Dari situ kemudian ujung anak panahnya dari besi yang di ini, biasa sampai jadi tajam. Bulunya atau fansnya itu dari ini lakban gitu ya. Kita mulai. Apa yang ada, apa yang kita punya, kita mulai. Cagrakannya, waktu itu cagrakannya itu ada ya semacam jemuran gitu ya, jadi dipasang di sana. Kita mulai dari sana. Dan di samping rumah, di jarak kurang lebih 3-5 meter, kita langsung mulai. Yang latihan waktu itu yang melatih Coach Surmaniso, kemudian anak-anak sebagian besar dari mahasiswa Unlam. Kita mulai dan saat itu apa ya? Ya intinya kita olahraga. Singkatnya kemudian ada yang mengusulkan, ini mohon maaf nih hari ini berhalangan hadir ya Dewan Pendiri Abah Hana sendiri, Bapak Insinyur Haji Hasan Al-Basri, beliau berangkat ke Jakarta karena ada kunjungan keluarga. Mengusulkan bagaimana ini kita resmikan saja, artinya diformalkan, bukan hanya sekedar latihan tapi mendirikan sebuah klub. Lalu Pak Haji Hasan Al-Basri dengan Pak Fahri Ubaidiyah dan kawan-kawan rapat berkumpul. Pertama mencari nama, namanya apa? Lalu tercetus nama Sahab Archery Club. Nah itu ada cerita, ada sejarah juga nama itu. Tapi kemudian disepakati bahwa Sahab itu bisa diartikan sahabat, tapi intinya adalah Sahab Archery Club. Berdiri, diresmikan, dan Ana diminta diamani sebagai ketua klub saat itu. Dan rekan-rekan dari mahasiswa menjadi pengurusnya. Lapangan pertama itu di lapangan Masjid Mujahidin, sebelum yang sekarang kita pakai. Jadi pertama tuh lapangan Masjid Mujahidin itu parkiran mobil. Nah di situ latihan pertama.
tetap pelatihnya Coach Maniso sampai pada akhirnya karena sudah makin mahir ya, jadi di lapangan uji itu maksimal 15 meter sampai 18 meter sudah mentok, kalau lepas arrow-nya masuk hutan. Jadi kalau kita latihan mana, jadi kalau lewat atau tembus itu maka arrow-nya lewat hutan. Jadi kemungkinan kembalinya itu maksudnya bisa hilang seperti itu arrow-nya. Lalu akhirnya disepakati kita mencari lahan. Alhamdulillah lahan tersebut ini masih milik keluarga ya. Kami statusnya dipinjami. Seperti alhamdulillah. Nah sekarang seperti itu. Jadi ada foto pertama kita clearing waktu itu membersih hutan. Jadi kita clearing, kita bersihkan sampai ya akhirnya yang bisa kita pakai seperti sekarang ini. Itu kira-kira perjalanan singkatnya sampai akhirnya ini sekarang usianya yang ke-5 tahun. Usia ke-5 tahun dan biasanya selalu kita acara puncak di bulan November. Nah, makanya kemarin Milad Sahab di bulan November kita mengadakan event yang lumayan besar. Seperti itu kita mengundang klub-klub yang lain. Yang terakhir sebagai penutup, ini kita melihat ke depan di tahun 2022, harapan kami juga sahabat Cherry Club semakin lebih baik lagi. Kita semakin benahi lagi dari sarana prasarana termasuk kepelatihan. Tapi yang penting, ini hal yang penting yang ingin Ulun sampaikan adalah apa yang menjadi harapan atau arahan dari Dewan Pendiri yang tertuang dalam visi misinya. Oke, singkatnya, apa yang menjadi arahan dan harapan berdirinya Sahabat Cherry Club adalah mewujudkan generasi muda muslim yang beriman, tangguh, dan terampil panahan. Dan misinya, kita menjadikan olahraga panahan menjadi olahraga sunnah, kemudian hobi, dan prestasi. Nah, makanya kita ada program namanya Uji Kemahiran Memanah. Yang targetnya adalah setiap anak didik kita, setiap peserta lulus minimal sekurang-kurangnya di jarak 20 meter. Oke, ada yang tahu jarak 18 meter minimal berapa skor yang harus dicapai? Adik-adik? 210 poin. Itu kategorinya mahir. Jadi insya Allah bapak-bapak, ibu-ibu, adik-adik yang sudah bisa menyelesaikan di level mahir di jarak 18 meter dengan pace target 40 cm full ring. Jadi ukuran besarnya 40 cm full ring, bisa tembus skor dan bisa lulus. Alhamdulillah sudah lulus nih. Samping Ulun pada Piudin Salim, alhamdulillah. Kemudian ada Coach Sarip, Coach Arjun, dan ada beberapa alumni juga yang putri yang sudah menyelesaikan jarak 18 meter. Dan ini tidak mudah. Ada yang 6 bulan, ada yang setahun, ada sudah berapa tahun? Ada yang berapa tahun seperti itu yang bisa menaklukkan level mahir di jarak 18 meter, minimal skor 210. Karena pace target yang kita pakai adalah standar World Archery atau standar dunia. Artinya yang sudah bisa menaklukkan itu di jarak 18 meter minimal 210 insya Allah. Jadi ikut lomba dan sebagainya. Nah itu adalah tahapannya tadi ya, hobi dan juga prestasi. Tapi ini pesan amanah dari Dewan Pendiri. Prestasi itu sifatnya kita juara 1, juara 2, 3 itu adalah bonus. Kita selalu tanamkan, niatkan sebelum memulai latihan, kita awal dengan membaca Bismillah. Kita niatkan latihan memanah ini adalah sebagai ibadah. Karena kalau kita niatkan ibadah, maka akan dapat pahala. Insya Allah kita sehat, kita dapat pahala. Kita sungguh-sungguh serius, maka bonusnya adalah prestasi. Insya Allah, yakin. Ini kita sungguh-sungguh serius, maka bisa berprestasi. Dan alhamdulillah nih, ini anggota dari Sahab ya, membuktikan saking sudah jadi hobi ya, bahkan luar biasa apa nih, di tempat kerja, kalau sudah cinta itu di tempat kerja, sudah komitmen latihan, tetap latihan di tempat kerja Pak. Wah ini real nih,
tempat kerja tadi tarik busur karena memang gini, mohon maaf nih, ke saya sendiri aja seminggu saja, jangan seminggu, 3 hari 4 hari nggak narik, otot-ototnya lemes lagi Pak, memor ototnya. Ini ya alhamdulillah, ini Kosiso, ini Mas Rizky ya, ini beliau punya punya servis AC mobil, ada 2 tempat di Bas Kota dan di dekat lampu merah. Ini beliau sudah komitmen, itu di tempat kerja bawa busur narik gitu. Wah, direkam lagi narik. Ya karena memang kalau sudah kita berbicara prestasi, menjada wajada, siapa yang bersungguh-sungguh, ya dia yang berhasil mendapatkan. Nah, malah tidak ada resep lain selain ya bersungguh-sungguh, luar biasa. Ya, berprestasi. Jadi adik-adik semua, ini ya insya Allah semua kita bisa berprestasi. Oke ya, alhamdulillah ini pelatih pertama kami, Coach Romaniso, yang menginisiasi berdirinya klub ini. Silakan Coach. Alhamdulillah. Itu ya, jadi itu yang menjadi arahan dari Dewan Pendiri, menjadi visi misi kami bahwa kami ingin membentuk generasi muda muslim yang beriman, tangguh dan terampil panahan. Jadi juga mohon dukungan para orang tua, karena kami tentu tidak bisa berbuat banyak hal ya tanpa dukungan pian-pian sebaratan ini. Jadi bersama-sama ini khususnya tahun 2022 nih kita akan melakukan evaluasi. Jadi kami di Dewan Pelatih, di tim pelatih itu setiap bulan rapat ya dengan Coach Romaniso, itu melakukan evaluasi. Apa-apa yang menjadi kekurangan, nah itu kita perbaiki. Karena harapannya apa? Kami ingin sungguh-sungguh titipan amanah Bapak dan Ibu, ini betul-betul kita bisa latih anak-anak didik kita, ini bisa menjadi tangguh dan terampil dalam memanah. Jadi apa yang menjadi visi yang telah dicanangkan oleh Dewan Pendiri, mewujudkan generasi muda muslim yang beriman, tangguh dan terampil dalam panahan, ini kami serius ya, dalam arti di tim pelatih kami rapat tiap bulan. Harapannya tadi tidak hanya kuat, tapi juga memang kita ingin membentuk karakter. Nah, karakter seorang pemuda yang tangguh dan tentu saja beriman. Seperti itu. Mungkin itu tidak menambah lagi, itu yang menjadi harapan kami. Dan nanti kami setelah penyampaian dari Coach Romaniso, nanti saya minta perwakilan ini baik dari pihak orang tua, Bapak, Ibu, apa yang nanti menjadi harapannya SAP Archery Club. Oke ya, jadi setelah nanti penyampaian dari Ustadz Iso, kami mintakan sambutan dari beliau, sekaligus kegiatan ini. Nanti kami minta tolong nih perwakilan dari bapak dan ibunya. Silakan nanti doa dan harapan di tahun 2022. Oke ya, silakan nanti mungkin 2 atau 3 orang dari putra dan putrinya. Selanjutnya ini kami mintakan dengan hormat kepada pelatih kami, Coach Romaniso, kepada beliau kami persilakan. Sekian dari kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat Archery Club. Selamat pagi. Semangat. Oke. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim wa barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Alhamdulillah, terima kasih kepada pengurus dan seluruh anggota ya, sudah tadi malam kemarin ya menginfokan saya diundang ikut dilibatkan di sini. Kalau tadi disebutkan saya pelatih di Sahab, mungkin yang lain yang baru-baru bingung. Kalau dikatakan pelatih, kapan pernah ketemu ya? Mungkin kalau dulu awal-awal Sahab berdiri ya, terus semenjak dari Arham, saya waktu itu masih rutin tiap pekan ya. Tetapi ketika kemarin saya memasuki Popda, kemudian setelah Popda ke Jurprov, saya hadirnya cuman saat meeting aja. Saya hadirnya cuman saat
ada meeting pengurus ya. Jadi mungkin sebagian aja yang mungkin yang kenal sama saya. Buat adik-adik yang baru, saya ngeliat masih baru-baru, mungkin dia nggak kenal saya ya. Oke, tetapi saya di balik layar sementara. Dan mudah-mudahan nanti ada waktu bisa jumpa, bisa ketemu, bisa bareng sama adik-adik sekalian semuanya. Tetapi semuanya dari semua pelatih di Sahab dan termasuk saya, inilah tujuannya adalah membangun karakter anak bangsa, membangun karakter anak-anak muda sekalian. Jadi ingin kita berangkat memanah itu adalah dari sunnah, dan kita ambil hikmah di balik sunnah itu. Terutama buat generasi ini adalah memanah merupakan sebuah ilustrasi kehidupan dunia dan akhirat di situ. Kalau kita dari sisi beramal untuk akhirat, kita tidak melihat hasilnya, pahala itu seperti apa. Tetapi kalau kita memanah, kita bisa langsung melihat teknik yang sudah diajarkan oleh para coach sekalian. Ketika kita mempraktekkan dengan sabar, maka hasilnya kita bisa melihat langsung pada target. Rewardnya ada pada target, kita melihat hasil. Jadi memang dari visi dan misi klub itu adalah membentuk generasi muslim yang di situ ada soleh ya, taat, tangguh, tangkas di situ. Jadi seorang muslim yang lemah lebih Allah cintai seorang muslim yang kuat, yang tangguh. Tentunya kalau kita mempunyai kelebihan, kalau saya berangkat dari ayat surah Al-Anfal ya. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa'iddu lahum mastata'tum min quwwah. Quwwah di situ kalau penjelasan dalam hadis riwayat Bukhari Muslim di situ al-quwwah hiya ar-ramyu. Rasul mengulangi sebanyak 3 kali. Jadi Rasul katakan kekuatan itu, pendidikan kekuatan di situ ada di memanah. Memanah di situ kita dikuatkan apa? Di situ dikuatkan mental kita. Bahwasanya dalam kehidupan ini tidak hanya sekedar nyaman tanpa tantangan, tidak. Jadi kalau ingin anak panah kita menancap pada kuning, maka kita harus sabar menarik busur kita, dengan sabar menahan rasa pegel, rasa perih pada jari kita, sehingga kita benar-benar nanti anak panah bisa melesat sesuai dengan harapan. Jadi tidak mungkin kita berimpian muda, foya-foya, kemudian tua, kaya raya, nanti masuk surga, nggak mungkin. Jadi semuanya harus dengan semangat. Nah di situ kalau tadilah menguji diri kita untuk sabar dalam sebuah perjuangannya. Jadi sabar untuk mencapai sebuah cita-cita, pasti ada yang namanya pengorbanan. Jadi tidak mungkin nanti tiba-tiba lulus dengan nilai yang bagus kuliahnya atau sekolahnya tanpa harus ada usaha bercapek-capek, ada usaha, kita harus mengorbankan tenaga kita, waktu dan pikiran kita, tidak mungkin. Jadi kalau hanya sekedar hasil itu mudah untuk direkayasa, tetapi jiwa kita menjadi seorang muslim yang tangguh, siap menyelesaikan setiap problem kita. Kita bukan kenapa kok seperti ini, tidak, tetapi kita bagaimana dengan kondisi yang kita hadapi. Jadi harapannya itu jadi membentuk generasi pemuda-pemuda yang hebat, yang tangguh, tidak hanya sekedar di podium, hanya sekedar sukses dalam prestasi dalam memanahnya saja, tidak, tetapi diimplementasi dalam kehidupan sehari-hari sehingga menjadi seorang muslim yang banyak bermanfaat. Jadi berbagi manfaat. Memanah melatih diri kita tidak hanya sekedar memetik mengambil manfaat dari orang lain, tidak, tetapi kita mengetahui skill kita, sehingga dengan skill kita bisa berbagi manfaat kepada orang lain. Jadi cita-cita nanti para adik-adik sekalian tidak hanya sekedar nanti sekolah berprestasi supaya lulus nanti dapat kuliah yang bagus, ketika kuliahnya nilainya bagus pun nanti mendapatkan pekerjaan yang bagus. Saya harapkan tidak hanya seperti itu, tetapi
memaksimalkan potensi yang Allah berikan pada diri kita, supaya dengan potensi yang Allah titipkan itu banyak berbagi manfaat kepada orang lain. Sehingga ketika kita banyak berbagi manfaat, insya Allah skill yang kita miliki itu bermanfaat sampai nanti di akhirat. Karena walaupun kita sudah tidak ada, tetapi kita potensi yang kita punya tetap bermanfaat bagi orang yang hidup. Kita akan mendapatkan MLM-nya, kita masih mendapatkan jariahnya begitu, sehingga sampai nanti di kehidupan akhirat kita nanti insya Allah. Oke, mungkin itu yang dapat saya sampaikan para adik sekalian. Jadi nanti tidak hanya sekedar podium medali begitu, karena kalau dalam ajang-ajang event, sebuah event, kalau kita tidak memaknai sebuah karakter, tidak memaknai sunnahnya dalam kehidupan kita dari memanah itu, maka justru di situ diri kita justru semakin hina dan rendah. Kalau hanya sebuah kontingen ingin hadir dalam sebuah event agar atletnya juara, tetapi segala hal di situ dilakukan, bahkan di situ merendahkan diri kita karena apa? Tidak bisa menjaga karakter, tidak bisa menjaga lisan dan perbuatannya. Mudah-mudahan adik-adik sekalian semakin berprestasi dan semakin baik, tentunya semakin soleh dan solehah. Amin ya. Baik, terima kasih atas waktunya. Mohon maaf ketika ada khilaf dan salah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami mintakan dengan hormat kepada Bapak dan Ibu orang tua siswa atau anak didik. Ini mungkin ada yang ingin disampaikan, harapan atau bahkan saran ya, saran untuk ke depan. Tentu kami perlu bantuan pian-pian seberataan, baik itu berupa saran-saran. Apa yang perlu kami benahi nih? Apa yang perlu kami benahi? Harapannya semakin lebih baik lagi. Karena kami bersungguh-sungguh bahwa ya ini ada amanah klub ini tidak semata-mata hanya berbicara, tadi disampaikan Ustadz ya, prestasi, tapi juga kita ingin betul-betul anak didik kita memiliki karakter. Nah, seperti itu. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih kepada Coach Takin, Coach Rizal, Coach Sarif, Coach Arjun, dan Coach Hadi, Bapak Ibu sekalian, dan adik-adik. Ya, berbicara harapan ya. Tapi sebelumnya ingin menyampaikan bahwa apa yang kami didapatkan dalam hal memanah, kami ucapkan terima kasih ya. Jadi banyak sekali yang kami dapatkan di situ ya, terutama keluarga ya, ini banyak kenalan gitu ya. Kemudian ya, apalagi kami orang pendatang, tentunya senang sekali dengan kegiatan-kegiatan seperti atau ketemu di lapangan, saling kenal satu sama lain. Ya, ya, apalagi kami ini dari Makassar. Di sini kami juga mendapatkan beberapa suku ya, alhamdulillah. Karena kami juga ada istilahnya KKSS ya, tapi ini kerukunan Sulawesi Selatan. Tetapi kami juga lebih memang cenderung untuk berbaur begitu dibandingkan lebih dekat dengan kesukuan kami. Nah itu. Nah kemudian kalau mau lihat harapan untuk anak kami, sebenarnya anak kami ini jarang sekali latihan, jadi dia ini spesialis pada saat bertanding gitu. Ya, alhamdulillah dia masih ada mungkin untung begitu ya. Ya, tapi kami terus motivasi. Di training khusus, Mbak. Iya, motivasi. Dan untuk Nora saya senangnya ketika dia memanah, pada saat dia sudah tinggal sendiri, itu rasa untuk tegang itu nggak ada. Itu yang saya perhatikan. Nah itu yang seperti itu. Nah, mudah-mudahan kalau tahun ini ya saya mungkin mau aktifkan, artinya mau sesering mungkin untuk
mengajak latihan. Ya, SAP ini mudah-mudahan terus seperti ini ya. Meskipun yang parahnya ini bapak-bapak lagi sudah tidak ada. Ya, hitung 1-2 orang aja yang latihan. Tapi kegiatan-kegiatan seperti itu tetap ada, bisa diikuti. Kemarin saya sudah WA Mas Rizky, alhamdulillah Mas Rizky mau ikut aja gitu. Pak Sony, ya beliau kurang sehat. Pak Heri nggak ada kabar. Nah jadi tapi masih ada yang lain bisa kita kerjakan. Itu saja yang saya sampaikan untuk SAP. Mudah-mudahan SAP semakin sukses saja hingga ke depannya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, syukurillah, wala hawla wala quwwata illa billahil aliyyil azim. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala sayyidina Muhammad. Amma ba'du. Bapak-bapak sekalian, Mas dan yang saya hormati, mohon maaf sebelumnya, tidak perlu saya sampaikan panjang lebar. Ibu-ibu, mbak-mbak, dan adik-adik sekalian yang saya cintai pula, selawat serta salam selalu kita curahkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad Rasulullah SAW. Pada kesempatan pagi ini kita masih diberi kesempatan untuk bertatap muka di acara ramah tamah atau pemilih gathering klub Arseri Sub Arseri Club. Saya perlu menceritakan awal mula anak saya Hanam mengikuti pemanahan di Sub Arseri, Pak. Pada awal pandemi COVID, sebenarnya kan anak saya ini renang. Awalnya renang private di kolam renang Banjarbaru. Setelah itu ada awal pandemi, ada himbauan untuk tidak ada kegiatan perkumpulan massa atau ada penyekatan dan yang lain sebagainya. Itu akhirnya saya mencoba untuk anak ini saya kasih olahraga apa, saya seperti itu, Pak. Akhirnya ketemu dengan Pak Takin itu di rumah. Oh iya, di SDM. Saya ke SDM ke lapangan. Ini adalah memanah ini. Tapi kok sepertinya hanya pegawai aja yang main di sini, kayak gitu. Terus saya mencari ada Sub Arseri seperti itu. Saya lihat di Instagram, Pak, sama Google awalnya itu. Kok sepertinya ada latihan memanah yang kedepannya anak ini ada kemampuannya lebih gitu loh, Pak. Nemulah kontak personnya Pak panjenengan itu sampai ke rumah, kemudian kita pesan panah dan akhirnya saya tanyakan ke anaknya, dia menyukainya, hobi seperti itu. Tapi sebelum saya menyampaikan kalau Ananda ini suka memanah, di rumah itu saya sampaikan, adik, ada hadis Nabi yang sasaran panah ini anggap aja itu hal yang mungkar, seperti itu, Pak. Bukan manusia, bukan perorangan, bukan, tapi hal yang mungkar, yang gak cocok dengan hatimu, yang tidak diperbolehkan oleh agama, seperti itu. Hal yang mungkar. Ada sabda Nabi, saya sampaikan ke anak saya, man ra'a minkum mungkarun falyughayyir, maka rubahlah biyadihi, dengan tanganmu. Fa illam yastati, apabila itu tidak mungkin, saya bilang begitu, Pak, benar, Pak. Fa bi lisanihi, dengan lisanmu. Fa illam yastati, maka apabila tidak mungkin pula, fa bi qalbihi, dengan hatimu. Wa dzalika ad'aful iman, dan itu semua adalah selemah-lemahnya iman. Saya sama seperti itu, Pak. Jadi bukan memusuhi orang, bukan. Itu adalah perasaanmu atau perbuatanmu yang itu salah. Itulah musuhmu di sasaran itu. Dia sama seperti itu.
Dan saya harapkan semoga kita semua selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Keluarga Staf Airside semakin besar, semakin jaya, dan prestasi-prestasi semakin banyak lagi, dan anak-anak dan semua pemain-pemain di Airside ini selalu berkembang kemampuannya, Pak. Demikian saja yang saya sampaikan. Apabila ada kata yang kurang berkenan, saya mohon maaf sebelumnya. Akhirul kalam, wabillahi taufiq wal hidayah, warahmatullahi wabarakatuh. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Takim atas waktunya. Saya Burhan, bapaknya Ananda Redo Islam. Pertama-tama saya terima kasih waktunya ini. Awal mula saya memang dapat sumber informasi dari internet, Google segala macam. Saya hubungi Pak Takim, alhamdulillah responnya langsung. Jadi kita bisa ikut latihan. Walaupun dibilang kami ini pendatang baru, 3 bulan, 4 bulan. Baru 4 bulan kah? Alhamdulillah. Iya, 4 bulan kalau misalkan dari Oktober kalau nggak salah, September ya. Alhamdulillah. Walaupun di ekstrakurikuler anak saya itu memang ada latihan memanah, tapi memang nggak intens. Sejak corona juga banyak online untuk belajarnya. Saya sebenarnya terima kasih banyak kepada coach-coach Arjun, Mas Ajun, terus yang lain-lain dalam mendidik atau memberikan arahan kepada anak kami dengan sabar segala macam. Itu saya terima kasih. Apalagi anak-anak kami ini memang tidak bisa nangkap satu kali, mesti berulang kali. Itu saya terima kasih banget. Terus kepeduliannya juga terima kasih. Itu mungkin ucapan saya terima kasih yang tidak terhingga. Mudahan Allah memberikan balasan yang lebih baik. Terus yang ini saran saya aja sih, mungkin lebih, kalau ini saya jujur aja mohon maaf, ini saya membandingkan dengan pelatihan renang. Kalau renang itu ada sisinya bicaranya agak keras sedikit. Maksudnya kalau misalnya ada anak yang melakukan, oh ini gerakan tekniknya salah, langsung aja di nggak tahu ya. Kalau sisi ini kan jujur saya sisi psikologinya saya nggak dapat. Tapi kalau di renang ini alhamdulillah Ananda saya kemarin ikut renang yang melatih non muslim. Dia tuh melatih itu bahasanya tuh keras tapi bukan kasar. Jadi menekankan biar anak itu terikat gitu loh. Jadi kamu kalau ini salah satu, kalau renang itu jangan ikuti gaya, ikutin gaya coach. Nah itu, jadi terekam dia. Nah, seperti itu. Itu mungkin yang metodenya biar anak itu nggak ngulangi kesalahan yang sama. Mohon maaf nih. Dan juga saya mohon maaf, kadang-kadang saya juga ada intervensi di waktu coach yang memberikan, saya ikut campur. Saya menjawab itu salah juga saya. Sebenarnya saya tidak boleh ikut campur di intervensi. Sebenarnya itu haknya wewenang dari coach. Karena juga saya tahu juga dari weaknessnya anak saya juga ini sebenarnya harus berulang gitu kan. Harus berulang dia baru paham gitu. Mungkin itu aja sih dari saya aja. Demikian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kalaupun saya ada salah, saya mohon maaf. Ibu-ibu atau mbak-mbaknya satu orang sebelum kita pindah ke sesi games. Siapa yang mau ingin menyampaikan? Boleh? Satu orang mewakili. Boleh? Dari putrinya supaya yang ibu-ibunya juga ada. Dari terakhir oh ya, yang sering ini mendampingi anak didiknya, anak
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Maulida, saya orang tua dari Ananda Aisyah dan Faizan. Saya mau bercerita awal mula masuk SYAP. Intinya tuh ayahnya tertarik dengan olahraga panahan dan ingin mengajak istrinya biar bisa menemani. Tapi karena di rumah ada 2 anak kecil yang tidak bisa ditinggal, ikutlah. Dan akhirnya setelah beberapa kali pertemuan, saya yang harus mengalah. Akhirnya 2 anak ini tertarik dan mereka yang ikut. Iya, ikut latihan. Dari mana asal saya tahu SYAP? Ya itu lagi ya, zaman sekarang pengaruh media sosial luar biasa. Saya gunakan hashtag ya di Instagram, Arseri Banjarbaru, Arseri Kalsel, Banjarmasin. Akhirnya menemukan salah satu yang aktif adalah SYAP Arseri. Aktif dari postingan yang hampir tiap hari. Akhirnya saya memikirkan, oke, ini aktif dan berarti saat ini pun masih berjalan klubnya. Saya hubungi salah satu nomor dan mungkin nomornya Coach Takin ya. Itu harapan saya ke depannya SYAP bisa lebih banyak memberikan informasi masalah event-event yang ada dan memberikan informasinya secara terbuka. Kayaknya lebih baiknya di grup gitu ya. Soalnya sejauh ini event yang ada yang telah terjadi kemarin-kemarin itu kami tahunya biasanya person by person. Ya, kami tidak tahu ada di grupnya tuh, tidak ada gitu, kecuali event dari SYAP sendiri. Ya, kedepannya sih itu mudah-mudahan event-eventnya disebar di grup agar semua lebih tahu, dan harapannya SYAP bisa lebih solid lagi dan saya bangga menjadi bagian keluarga dari SYAP Arseri. Apa yang saya banggakan salah satunya adalah coachnya yang ramah terhadap anak ya. Sabar. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bu Maulida, Bu ya. Ini menarik nih Bapak Ibu. Jadi suami beliau ya, artinya sudah memanah. Nah, harapannya istrinya bisa menemani. Ini alhamdulillah ya, takdir ya, ini anak-anaknya yang aktif nih. Tapi insya Allah sebetulnya kami juga beri kesempatan ini kalau buat yang biasanya ibu-ibu yang mendampingi ya, bisa mencoba ya, mudah-mudahan nanti, karena kami juga terus terang Bu, kami dikenal di antar klub. Ini yang putrinya yang lebih ini ya, prestasinya seperti itu, jadi kebatolan sebagainya. Jadi nanti ibu-ibu yang ingin mencoba, nah nanti kami beri kesempatan. Baik, sekali lagi beberapa catatan tadi ya, terutama untuk pelatih. Nah ini ketika makin banyak jumlahnya, kemudian juga kualitasnya ya. Nah tentu makanya kami yang bersertifikat ini ada 3. Ya, Ulun sendiri, kemudian Coach Hormaniso, dan Coach Arifudin. Nah, makanya biasanya kami selalu melakukan upgrade pelatih, ini mengikuti pelatihan-pelatihan atau training-training seperti itu, insyaallah. Baik, jadi insyaallah ini kami terus tingkatkan menjadi harapan Bapak dan Ibu. Baik, sekali lagi kita beri aplaus dulu yang meriah. Insyaallah ini kita menatap masa depan lebih baik lagi, baik itu secara kita pribadi ya, baik itu karir maupun prestasi kita nanti di panahan. Dan untuk event Bu, baik ini kita akan terus aktifkan di grup ya. Kita posting yang terdekat ini di Penajam nih. Yang terdekat di bulan Februari, di akhir Februari. Hah? Januari. Oh, tapi belum ya. Oh ya, recap series. Baik, ini kita akan umumkan di grup. Sekali lagi terima kasih. Selanjutnya saya kembalikan kepada MC untuk acara selanjutnya. Terima kasih disampaikan, dan kita tutup dengan membacakan doa. Dipersilakan kepada Ustadz Iso. Waktu tempat dipersilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin, wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin nabiyina Muhammad wa ala alihi washabihi ajma'in. Allahumma innaka ta'lamu anna hadhihi al-qulub
اللهم إنك تعلم أن هذه القلوب قد اجتمعت على محبتك والتقت على طاعتك وتوحدت على دعوتك وتعاهدت على نصرة شريعتك فوثق اللهم رابطاتها وأدم مدها واهدها سبولها واملأها بنورك الذي لا يخبو واصرح صدورها بفيض الإيمان بك وجميل التوكل عليك وأحيها بمعرفتك وأمتها على الشهادة في سبيلك إنك نعم المولى ونعم النصير وصل اللهم على محمد وعلى آله وصحبه وسلم سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. Terima kasih disampaikan. Dengan pembacaan doa yang disampaikan Ustaz Isom, maka berakhirlah untuk acara pembukaan pada pagi hari ini. Acara selanjutnya akan dipandu oleh saudara kita Anwar Rosadi, dan saya terima kasih atas kehadirannya dan perhatiannya. Mohon maaf atas segala kekurangan. Wabillahi taufiq wal hidayah wa ridha wal inayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.